Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Borotarigan dengan NIM 2103200020. Nah, untuk video saya yang kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembibitan minor seri atau pembibitan utama. Nah, sebelumnya yang saya hormatin yaitu tujuan saya dari membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah agribisnis perkebunan yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSTMP. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang minor seri atau pembibitan utama. Nah, minor seri ini merupakan pembibitan lanjutan setelah bibit dari pre seri atau pembibitan awal. Nah, di transplanting ke polybed besar, bibit yang berkualitas dari minor seri akan memiliki dampak positif pada produktivitas kelapa sawit di masa depan. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam perawatan minor seri, diantaranya yaitu pertama ada persiapan lahan. Nah, dari persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Nah, lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air ataupun mudah dijangkau, bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar. Nah, sumber air adalah hal yang paling utama dan harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada proses pembibitan. Yang kedua yaitu ada media tanam. Nah, pada proses pada tahap ini polybag yang digunakan berukuran sekitar 35 x 40 cm dengan tebal 0,2 mm. Nah, tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas ataupun topsoil. Nah, tanah yang digunakan adalah tanah topsoil yang gembur, subur, bersih dan bersih dari potongan kayu. Nah, banyak mengandung bahan organik yang terdapat, banyaknya kandungan bahan alami yang terdapat atau yang menyusun topsoil, diantaranya tanah lempung ataupun loam. Nah, kelodak dan pasir, kompos dan berbagai mikroorganisme yang masih hidup. Nah, zat-zat ini telah bercampur menjadi satu dan terbentuk secara alami yang dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki pengundaraan dalam tanah dan diambil dari lahan yang bebas dari serangan penyakit Ganoderma. Nah, tanah sebelum diisi ke polybag diayak terlebih dahulu dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram per polybag. Nah, yang ketiga itu ada pengisian dan pengaturan polybag. Nah, tanah yang telah dicampur dengan pupuk dolomit diisi sepenuhnya ke dalam polybag hingga menyisakan 3-5 cm dari permukaan atas polybag. Nah, kemudian tanamlah bibit dari pre seri ke media tanam minor seri dengan melakukan penyiraman ke polybag agar mudah untuk dilubangi seukuran baby bag. Nah, selanjutnya itu ada bibit yang dipegang miring, terus disayat keliling dan dibungkus, dan bungkusnya itu dilepas, lalu dimasukkan ke dalam lubang polybag sambil menahan bibitnya. Nah, bibit yang telah ditanam ditimbun dan dipadatkan, kemudian diberi mulsa berupa tandan kosong ataupun tangkos. Nah, yang telah digiling. Adapun fungsi dari mulsa ini adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan dari gulma tersebut. Selanjutnya yaitu konsolidasi bibit
dilakukan 1 bulan sekali, seperti menggantikan polybag yang robek, menambah tanah, terus menambah mulsa dan menegakkan tanaman yang miring. Terus kemudian media tanam disusun di lapangan pola segitiga sebanyak membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 kali 90 kali 90 cm. Nah, adapun tujuan dari pola tanam untuk efisiensi lahan dan untuk memudahkan memonitoring tanaman dari segala arah. Terus yang keempat, ada pengendalian hama dan penyakit. Dalam pengendalian hama dan penyakit ini merupakan bentuk pengendalian untuk mencegah serta mengatasi hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman dari kelapa sawit pada fase pembibitan, khususnya pembibitan utama. Serangan ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman, sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan mampu membuat tanaman itu mati. Terus hama dan penyakit yang sering menyerang pada tanaman sawit pada minor seri itu yaitu kumbang apogania dan belalang yang menyebabkan lubang pada daun. Terus ada kutu yang menyebabkan bercak dan daun menguning, dan hama dan jamur yang menyebabkan antraknosa dan kulfularia. Dalam pengendalian hama dan penyakit, tanaman ini teratasi dengan hama pada tanaman ini dilakukan 1-2 minggu sekali, hingga semua hama dan penyakit teratasi dengan penyemprotan insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador dengan bahan aktif lambda-silahotrin untuk membasmi hama ulat dengan dosis 15 cc. Terus sedangkan pada fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amir Startop dengan bahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin yang berfungsi untuk membasmi jamur dengan dosis 10 cc. Selanjutnya ada penyiangan gulma. Nah, pada penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang berada pada permukaan polybag. Terus penyiangan gulma dilakukan 2 minggu sekali untuk gulma yang berada di sekitaran jalan ataupun di luar polybag. Terus dilakukan pengendalian dengan menggunakan Roundup yang berbahan aktif isopropilamina glifosat ditambah dengan ali dengan masing-masing dosis 30 cc dan 15 gram yang dicampur dalam 15 liter air. Nah, alat semprot yang dirancang nozelnya agar aplikasi penyemprotannya tidak sampai mengenai bibit. Terus pada proses penyemprotan ini harus dilakukan dengan posisi yang lebih rendah dari permukaan polybag. Nah, waktu penyemprotan tidak dibenarkan dilakukan pada siang hari karena penguapan herbisida berdampak negatif pada bibit. Selanjutnya ada kegiatan pemupukan. Nah, pada kegiatan pemupukan, tanaman kelapa sawit memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produksi yang maksimal. Terus nutrisi yang diserap oleh tanaman berasal dari unsur hara tanah ataupun pupuk yang menjadi makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Nah, permukaannya sama dengan tanaman lainnya, setidaknya membutuhkan 4 unsur hara seperti N, P, K, C, dan magnesium. Pupuk ditabur merata dalam lingkaran sekecilnya bibit sekitaran 5 cm dari pangkal bibit. Nah, pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan. Nah, jenis dan manfaat dari pupuk yang digunakan yaitu seperti unsur yang pertama. Nah, yang pertama itu ada
Nitrogen, yaitu nitrogen ini sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman. Nah, sehingga tanaman sebanyak yang diperlukan dalam tahap pembibitan. Terus pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara. Yang satu ini. Nah, pertumbuhan dari kelapa sawit bisa menghambat jika kekurangan unsur penting. Ada berbagai ciri-ciri jenis tanaman sawit yang yang kekurangan unsur nitrogen. Nah, yaitu daunnya menjadi berwarna hijau pucat dan kekuningan. Nah, bahkan bisa sampai menggulung hingga mati. Nah, tulang daun dan pelepahnya berubah menjadi warna kuning cerah. Terus tumbuhnya gulma di sekitaran tanaman sawit, serta tanaman ini menjadi kerdil. Jika sudah ada tanda-tanda tersebut, maka harus diberikan unsur nitrogen dan perlu diperhatikan. Nah, contoh dari pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea, ZA, dan pupuk NPK. Selanjutnya itu ada fosfor. Nah, fosfor ini yaitu unsur fosfor dapat menjadi salah satu penentu dari kuantitas dan kualitas buah yang nantinya. Nah, selain itu juga unsur ini juga berperan untuk membantu serta meningkatkan konduktansi dari stomata serta biosintesis fotosintesis di bagian daun secara umum. Nah, sehingga dapat merangsang asimilasi dari karbon yang bersih. Nah, tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor yaitu munculnya bintik kuning di bagian daun dan biasanya menyebar hingga jadi menyatu. Bahkan bisa membuat seluruh bagiannya menjadi berwarna orange. Nah, tanda selanjutnya yaitu munculnya garis berwarna putih yang terbentang lurus pada kedua sisi tulang di bagian daunnya. Nah, untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih parah pada tanaman ini, maka harus diberikan unsur kalium. Nah, pentingnya untuk menjadi diperhatikan. Terus pada tahap pertumbuhan vegetatif, kalium umumnya diberikan pada tanaman dalam bentuk KCl. Selanjutnya ada kalium. Nah, kalium ini merupakan unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Nah, fungsi utamanya itu untuk meningkatkan resistensi dari tanaman terhadap kekeringan ataupun racun dan hama, serta meningkatkan kualitas buah. Nah, unsur dari kalium juga mengatur fungsi dari stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis. Nah, aktivasi enzim dan sintesis minyak. Kekurangan dari unsur ini dapat menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Selanjutnya ada magnesium. Nah, magnesium ini merupakan unsur yang juga dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang banyak, yaitu magnesium. Nah, unsur hara yang satu ini menjadi sangat penting sebab dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit. Nah, sehingga hal ini layak untuk menjadi perhatian khusus bagi produsen kelapa sawit. Nah, selain itu juga unsur dari magnesium juga diperlukan dalam mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Nah, jika kekurangan unsur ini, maka tanaman ini memiliki ujung daun yang berwarna kekuningan ketika terkena paparan sinar matahari. Nah, semakin lama daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna kecoklatan dan bahkan bisa menjadi sampai kering. Nah, pupuk sawit yang mengandung unsur magnesium antara lain yaitu seperti kieserit dan dolomit.
Nah, pemupukan di minor seri ini dilakukan pada umur 12 minggu dengan menggunakan pupuk urea dan NPK. Nah, cara pengaplikasiannya pemupukan pada tahap ini yaitu dengan cara sebar di permukaan polybag dan dosis dan waktu pemupukan dapat dilihat sebagai berikut. Nah, terus ada yang namanya penyiraman. Nah, pada proses penyiraman, bibit minor seri setiap hari harus disiram sesuai dengan kebutuhan air dalam satu polybag, yaitu 2 liter per hari. 1 liter polybag di pagi hari dan 1 liter polybag di sore hari. Atau harus dalam keadaan kapasitas lapang dan dibuktikan dengan ketika disiram dia tidak menyerap air lagi. Nah, pada proses penyiraman di minor seri ini dilakukan pada pagi hari pada pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia bagian barat dan sore pada pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia bagian barat. Nah, pada kegiatan penyiraman dengan menggunakan alat sprinkle dan selang air. Nah, jika terjadi turun hujan, maka tidak melakukan penyiraman. Bila malam hari turun hujan lebih dari 10 mm, maka pagi hari tidak perlu disiram. Terus, dan jika hujan turun pada pagi hari lebih dari 10 mm, maka pada sore hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Selanjutnya yaitu ada seleksi. Pada seleksi ini yaitu bertujuan untuk mendapatkan bibit dengan kualitas yang baik untuk mencapai hasil produksi sesuai dengan target yang direncanakan. Terus untuk menghindari terangkutnya bibit abnormal ke lapangan. Nah, pada seleksi dilakukan dengan 4 tahap. Tahap pertama pada umur 4 bulan dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit yang yang terlihat menunduk. Terus ada kerdil dan daun yang tidak membelah. Nah, biasanya ditemui pada tahap ini. Terus pada tahap 2 pada umur 6 bulan, bibit yang diseleksi seperti bercak daun pada bibit banyak ditemui pada tahap ini. Selanjutnya pada seleksi yang tahap ketiga yaitu pada umur 8 bulan. Nah, bibit yang terkena bercak daun, antraknosa, dan daun tampak mengering akan dipisahkan pada tahap terakhir. Nah, pada tahap 4 proses pemindahan ke lapangan atau transplanting. Nah, hasil dari seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Nah, jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dipotong dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur dan ulat lainnya. Nah, adapun pada tahap pembibitan minor seri, transplanting ke minor seri dilakukan pada bibit yang berumuran 3-4 bulan atau memiliki 4-5 helai daun. Nah, persiapan tempat untuk menyusun seluas 1 hektar dilakukan dengan tenaga manusia dengan cara pembersihan lahan, bebas tunggul, dan lahan yang dapat disusun dari polybag besar. Nah, untuk ukuran dari polybagnya yaitu ukuran polybag besar adalah sekitar 0,15 cm dikali 40 mm dikali 50 cm laifat setelah diisi tanah berdiameter kurang lebih 25 cm dan tinggi kurang lebih 29 cm, berwarna hitam dengan 4 baris lubang perforasi berjarak 5 cm. Nah, letak dari lubang berporasi berdiameter 5 mm dalam barisnya dimulai dari 15 cm. Nah, dari bagian atas kantong plastik ke arah bawah sebanyak 5 lubang dengan jarak masing-masing 5 cm. Nah, total lubang perforasi sebanyak 80 buah.
Untuk sisipan dicadangkan 1 bibit APM per hektar, ditanam pada polybag ukuran 0,18 mm dikali 50 cm dikali 60 cm. Nah, pada ketebalan polybag harus merata. Hal ini dapat dilihat dengan cara mengamatinya di balik sinar matahari. Tidak ada bagian yang terang karena tipis. Kelenturan dari polybag harus cukup agar tidak rusak ataupun tidak mudah robek akibat dari terik matahari. Terus pada bagian media tanam. Nah, pada media tanam yaitu mengenai media tanam dilihat dari butir tanah 1 meter kubik untuk 55 polybag. Nah, tanah di polybag besar harus dilubangi dan selanjutnya dimasukkan 100 gram pupuk rock fosfat ke lubang polybag. Untuk norma kerjanya yaitu penggalian tanah topsoil dan pengangkutan untuk pengisian 12.000 polybag. Diperlukan tenaga kerja 160 sampai 170 HK. Penggayaan tanah dibutuhkan 60 sampai 70 HK. Nah, pada proses pengisian polybag. Nah, polybag harus sudah siap diisi tanah minimal 4 minggu. Nah, sebelum pemindahan bibit dari pre-nursery. Nah, untuk mendapatkan tingkat kepadatan tanah yang stabil setelah dilakukan penyiraman setiap hari. Nah, adapun cara dari pengisian polybag besar. Yang pertama yaitu polybag harus dibalik sebelum diisi tanah agar polybag dapat berdiri tegak dan silindris. Terus yang kedua, media tanah harus disaring melalui saringan 1,5 cm dikali 1,5 cm untuk menghindari adanya gumpalan-gumpalan tanah sampah akar tanah dari tanaman lainnya. Terus yang ketiga ada persiapan media tanam dan isikan ke dalam media tanam dan isikan ke dalam polybag untuk menghindarkan pemadatan tanah dalam polybag dengan cara menekan kuat ke arah bawah. Terus yang keempat ada guncang polybag pada waktu pengisian untuk memadatkan tanah dan mencegah agar tidak ada bagian yang mengkerut ataupun terlipat. Isilah sampai mencapai ketinggian 2,5 cm dari bibir polybag. Terus untuk norma kerjanya pengisian tanah di polybag besar untuk pembibitan utama dibutuhkan 120 sampai 130 HK. Nah, terus selanjutnya ada penempatan polybag. Nah, bibit ditanam dengan jarak tanam 90 cm segitiga sama sisi. Nah, sedangkan bibit APM untuk sisipan ditanam dengan jarak 150 cm segitiga sama sisi. Nah, untuk dapat menempatkan polybag dengan rapi, terlebih dahulu dilakukan pemancangan di dua sisi petak untuk memakai alat meteran dan kawat licin. Nah, ataupun tali rami dengan menggunakan bahan cat dan anak pancak. Sewaktu menyusun polybag, kedua tangan pekerja harus berada pada dasar polybag. Untuk norma kerjanya yaitu tenaga kerja untuk pengajiran dan penempatan polybag di pembibitan utama adalah pengajiran 10 sampai 12 HK ataupun penempatan polybag sekitaran 120 sampai 130 HK. Nah, selanjutnya ada transplanting di polybag besar. Nah, adapun tata cara pelaksanaan transplanting dari polybag kecil ke polybag besar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan tempat pemindahan bibit polybag dari polybag kecil dibuat beberapa kotak kayu dan dapat menggunakan pisau, terus ataupun pisau silet ataupun pisau cutter. Nah,
Untuk menyayat polybag kecil dibutuhkan kereta sorong ataupun trailer mini traktor untuk memindahkan kotak berisi bibit kecil dari pre-nursery. Terus yang kedua ada polybag, pastikan polybag besar sudah tersusun benar dengan posisi tegak dan telah diisi tanah. Selanjutnya yang ketiga yaitu 1 hari sebelum transplanting, siram tanah di polybag besar sampai jenuh air menggunakan guna memudahkan pembuatan lubang tanam pada keesokan harinya. Nah, yang keempat ada buat lubang di tengah polybag dengan menggunakan alat pelubang yang sudah disiapkan. Nah, pada keadaan lubang dibuat kurang lebih 20 cm ataupun disesuaikan dengan tinggi tanah di polybag kecil. Nah, selanjutnya yaitu siram bibit di pre-nursery sebelum dipindahkan. Terus angkat bibit pre-nursery hati-hati dan disusun ke atas masing-masing kotak kayu sebagai tempat pengangkutannya dan diangkut ke lokasi polybag besar. Nah, selanjutnya yaitu turunkan bibit di lokasi polybag polybag besar dan letakkan hati-hati satu demi satu di samping masing-masing polybag besar. Selanjutnya yaitu apabila menggunakan cutter ataupun sayat polybag kecil secara vertikal di sepanjang sisinya. Terus keluarkan bibit lengkap dengan tanahnya dari polybag kecil secara hati-hati. Nah, masukkan ke dalam lubang tanah di polybag besar. Nah, bila lubang terlalu dalam harus terlebih dahulu diisikan tanah untuk disesuaikan kedalamannya. Dan bila lubang terlalu dangkal harus terlebih dahulu didalamkan. Nah, tekan sedikit untuk memadatkan tanah dan lakukan penambahan tanah sehingga permukaan tanah dari polybag kecil sama dengan permukaan tanah polybag besar atau kurang lebih 5 cm di bawah bibir polybag besar. Terus selanjutnya yang terakhir adalah lakukan penyiraman secukupnya segera sesudah transplanting. Untuk norma kerjanya yaitu tenaga kerja untuk memindahkan bibit ke polybag besar di pembibitan utama adalah sekitar 130 sampai 140 Hk. Terus ada namanya perawatan. Nah, pada proses perawatan ini bertujuan untuk membersihkan gulma yang tumbuh di dalam maupun di luar di antara polybag. Sementara pada peralatan yang dipakai untuk kegiatan perawatan seperti alat semprot, ember, terus takaran dan pengaduk harus diberikan tulisan. Nah, khusus herbisida. Terus secara jelas dengan warna merah dan disimpan terpisah dari peralatan lainnya, sehingga dipastikan bahwa peralatan ini tidak digunakan untuk kegiatan penyemprotan pupuk daun maupun pengendalian hama dan penyakit. Nah, pada penggunaan APD harus dipastikan secara lengkap pada saat pekerjaan melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida. Nah, pada proses penyiraman. Nah, pada proses penyiraman ini penyiraman setara dengan 60 mm curah hujan untuk setiap kali penyiraman. Nah, pada proses penyiraman harus dilakukan pada pagi hari dan sore hari dengan menggunakan gembor. Nah, untuk norma tenaga kerjanya yaitu sekitaran 320 sampai 340 Hk. Nah, pada proses penambahan tanah. Pada proses penambahan tanah di dalam polybag dilakukan seperlunya untuk mempertahankan permukaan tanah yang kurang lebih 5 cm di bawah bibir dari polybag. Untuk norma kerjanya yaitu sekitaran 60 sampai 70 Hk. Selanjutnya ada pemberian mulsa. Nah, pada proses pemberian mulsa diberikan secara merata di atas permukaan tanah dalam polybag terus segera setelah penanaman. Nah, pada mulsa yang dianjurkan adalah cangkang. Apabila tidak tersedianya cangkang, dapat juga digunakan fiber ataupun potongan dari lalang kering. Untuk norma tenaga kerja yaitu sekitaran 20 sampai 30 harian kerja. Nah, untuk kegiatan pengendalian hama, penyakit dan gulma yaitu dapat dilihat pada
hama dan penyakit untuk norma dari tenaga kerjanya itu sekitaran 20-25 HK. Terus ada yang namanya seleksi. Nah, pada tahap seleksi memastikan bibit yang ditandain sesuai dengan kriteria AFKIR. Nah, dan unit HIT melakukan cross check untuk memastikan sebelum dilakukan AFKIR. Nah, seleksi dilaksanakan dengan tahapan pada yang pertama pada umur bibit 6 bulan, terus pada umur bibit 9 bulan, pada umur bibit 12 bulan, dan pada saat persiapan pengiriman bibit ke lapangan. Untuk tata cara pelaksanaan seleksi bibit yaitu memberikan tanda dengan cat warna putih di polybag setiap bibit AFKIR ataupun abnormal. Selanjutnya ada unit head yang memastikan bibit yang ditandai sesuai dengan kriteria AFKIR, atau selanjutnya yaitu catat dan buat berita acara semua bibit yang di AFKIR. Terus yang keempat ada bibit AFKIR dikeluarkan dari blok bibitan dan dimusnahkan. Jumlah bibit AFKIR selama di minor seri antara 10-15%. Terus ciri dari bibit abnormal di minor seri yaitu yang pertama itu kerdil atau root stunted, yaitu bibit yang pertumbuhannya vegetatifnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bibit sehat seumurannya. Nah, yang kedua itu ada bibit erek, yaitu yang diakibatkan oleh faktor genetik. Daun yang tumbuh dengan sudut yang sangat sempit ataupun tajam terhadap sumbu vertikal sehingga terlihat tumbuh tegak. Nah, biasanya anak daun tumbuh dengan sudut yang sangat sempit terhadap tulang daun atau racis dan terlihat sangat kaku. Nah, yang ketiga itu ada bibit yang layu dan lemah atau limp. Nah, pelepah dan helai dari daun terlihat lemah ataupun layu pada penampilan bibit secara keseluruhan, yaitu pucat, dan pertumbuhan daun muda cenderung lebih pendek dari yang seharusnya. Selanjutnya ada bibit flat top. Nah, pada bibit flat top ini yaitu diakibat pada faktor genetik, daun yang baru tumbuh dengan ukuran yang makin pendek dari daun yang lebih tua. Nah, sehingga tajuk dari bibit terlihat rata. Yang kelima ada short internode, yaitu jarak antara anak daun pada tulang pelepah terlihat sangat dekat dengan bentuk pelepah yang tampak pendek. Terus yang keenam ada wave internode, yaitu jarak antara anak daun pada racis terlihat sangat lebar, terus bibit terlihat sangat terbuka dan lebih tinggi dari normal. Terus yang ke-7 ada anak daun yang sempit ataupun narrow leaf, yaitu bentuk dari helai anak daun tampak sempit dan tergulung sepanjang alur utamanya atau lidi. Nah, sehingga bentuknya seperti jarum. Nah, anak daun ini biasanya tumbuh membentuk sudut yang tajam dengan racis. Selanjutnya yaitu anak daun tidak pecah. Nah, helai dari anak daun tetap bersatu seluruhnya ataupun tidak pecah. Selanjutnya itu daun mengkerut. Nah, pada daun mengkerut ini memperlihatkan berbagai tingkatan kerutan pada tingkat yang lebih berat, dan akan terlihat kerutan tersebut pecah menyilang. Nah, gejala berat disebabkan oleh faktor genetik dan gejala ringan yang disebabkan oleh kekurangan air atau water stress. Selanjutnya yaitu Chimaera. Nah, pada sebagian ataupun seluruh dari daun secara seragam berubah menjadi pucat ataupun bergaris kuning terang yang sangat kontraks dengan warna hijau gelap dari jaringan yang normal. Selanjutnya yaitu bibit terserang crown disease, yaitu yang diakibatkan oleh faktor genetik pelepah yang menjadi bengkok atau melincir dan mudah patah. Selanjutnya ada blast. Nah, bibit biasanya berubah menjadi progresif ke arah coklat dan mati perlahan-lahan, dimulai dari daun yang lebih tua dan bergerak ke atas ke daun yang lebih muda. Selanjutnya yaitu ada bibit yang terserang berat oleh hama dan penyakit.
Nah, bibit yang terserang busuk, pucuk, dan hama dari penyakit lainnya harus dipisahkan. Bibit akhir adalah hasil dari penyeleksian yang harus segera dimusnahkan dari polybag bekas. Bibit dikumpulkan pada tempat tersendirinya. Untuk norma tenaga kerjanya itu sekitaran 20-25 harian kerja. Nah, pada proses persiapan pemindahan bibit ke lapangan, yang pertama yaitu pemutaran bibit atau rotating. Nah, bibit diputar pada tempatnya 2 minggu sebelum dikirimkan ke lapangan. Setelah bibit diputar harus disiram dengan air dengan cukup setiap hari sampai waktu pengiriman ke lapangan. Terus yang kedua ada perlakuan bibit untuk persiapan pengangkutan. Nah, bibit harus diangkat dengan cara menempatkan satu tangan di dasar polybag dan satunya lagi menggenggam pangkal batang. Nah, tidak boleh mengangkut bibit dengan menarik daunnya. Nah, bibit tidak boleh dilempar ataupun dibanting karena akan mengakibatkan polybag pecah. Bibit disusun satu lapis di atas truk dan disiram sebelum berangkat ke lapangan. Selanjutnya yaitu ada Invention Planting Material atau AVM minor series. Nah, dipelihara di pembibitan sampai umur 38 bulan. Nah, penyisipan yang menggunakan bibit dari APM di areal pertanaman tahun pertama akan memperkecil perbedaan pertumbuhan antara tanaman asli dengan tanaman sisipan. Prosedur kegiatan penanaman APM harus mengikuti ketentuan di bawah ini, yaitu jarak dari polybag. Nah, jarak dari polybag di pembibitan utama yaitu membentuk segitiga sama sisi sekitaran 150 cm. Terus ada kegiatan penyiraman. Kegiatan penyiraman ini dilakukan dengan cara penyemprotan agar penyemprotan air melalui selang dengan mata gembor hingga kapasitas lapang sekitaran 2 liter per polybag. Selanjutnya yaitu bila mana pertumbuhan bibit cukup tinggi maka penyemprotan polybag akan terhalangi. Namun pengairan harus terus dilakukan sampai kelembapan tanah di areal pembibitan terpenuhi. Nah, hal ini dilakukan karena agar akar bibit kelapa sawit sudah penetrasi ke dalam tanah. Nah, selanjutnya yaitu ada seleksi atau culling. Dalam keadaan normal, seleksi harus diselesaikan pada bulan ke-12. Nah, bila bibit-bibit tertahan di pembibitan untuk jangka yang lebih lama. Nah, suatu tahapan seleksi final bibit itu harus dilakukan dilakukan sebelum dimuat ataupun diangkut ke lapangan. Nah, pada waktu penanaman di lapangan, bibit kelapa sawit yang sudah diseleksi untuk dipindahkan ataupun ditanam harus ke dalam keadaan sehat dan segar. Nah, bibit-bibit yang dihasilkan yang hasil dari seleksi harus segera dimusnahkan dan polybag polybag bekas bibit dikumpulkan pada tempat yang sudah ditentukan. Nah, pada proses pemangkasan pelepah. Nah, pada proses pemangkasan pelepah pertama kali yaitu pada waktu pemangkasan kerucut yang biasanya pertama kali dilakukan ketika bibit berusia sekitaran 18 bulan di pembibitan utama. Nah, walaupun demikian pemangkasan kerucut perlu diatur waktunya agar berlangsung sekitaran 4 bulan. Nah, sebelum direncanakan tanggal penanaman di lapangan, nah berarti untuk bibit yang akan ditanam 24 bulan
setelah penanaman di pembibitan. Maka pemangkasan kerucut dilakukan pada umur 12 bulan. Nah, untuk caranya yaitu cara pemangkasan kerucut pada semua pelepah dengan ketinggian 120 cm. Pelepah terluar sampai dengan 150 cm pada pucuk dari permukaan tanah di dalam polybag. Nah, parang yang digunakan harus tajam. Untuk proses penyiraman. Nah, pada proses penyiraman yang dilakukan hanya penyiraman yang cukup dibutuhkan sesaat setelah dilakukan pemangkasan kerucut. Nah, pada kekurangan air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada bibit yang telah dipangkas. Nah, pelepah hasil pemangkasan. Nah, pelepah hasil dari pemangkasan diletakkan antar polybag bibitan. Namun jika jumlahnya sebagian dapat dibuang keluar areal pembibitan. Jika terjadi serangan penyakit bercak daun, maka pelepah hasil dari pemangkasan harus dibuang keluar dari bibitan dan ditimbun pada tempat yang sudah ditetapkan. Nah, pada proses pemangkasan akar ataupun root pruning, nah itu yaitu 3 tahun sebelum penanaman di lapangan, dan harus dilakukan pemangkasan akar dengan cara memutar polybag dengan arah yang berlawanan. Nah, penyiraman yang teratur akan memastikan bahwa bibit-bibit akan pulih kembali 3 minggu setelah pemangkasan akar. Nah, polybag harus diputar kembali untuk mencegah pertumbuhan akar ke dalam tanah pada sore hari sebelum pemindahan tanaman. Nah, bibit harus disiram dengan cukup guna mengurangi resiko kekurangan air pada saat ditransportasi dan penanaman di lapangan. Terus ada pemangkasan kedua kali. Nah, bila mana bibit akan tertahan di pembibitan hingga 30 bulan ataupun lebih. Nah, harus dilakukan pemangkasan kerucut kedua kalinya dengan menggunakan teknik yang sama, yaitu 4 bulan sebelum penanaman di lapangan. Nah, pada pemangkasan kerucut kedua kalinya harus diikuti oleh pemangkasan akar, yaitu yang pertama ablasi. Nah, pada proses ablasi, bibit yang tertahan di pembibitan selama lebih dari 24 bulan diperkirakan sudah berbunga. Bunga ini harus dibuang pada saat pemangkasan pelepah. Terus yang kedua yaitu ada namanya pra penanaman atau penanaman. Nah, pada penanaman APM di lapangan harus dilakukan pada saat musim hujan. Penanaman pada periode musim kering yang sudah diperkirakan harus dihindarin. Nah, sesaat sebelum dilakukan pemindahan tanam, pelepah bibit kelapa sawit harus diikat dengan menggunakan tali rapia pada 2 titik dengan upaya akan memudahkan pemuat dan pengangkutan bibit tersebut ke lokasi penanaman. Nah, bila mana terjadi penundaan antara pengangkutan ke lokasi dan penanaman di lapangan, nah, bibit kelapa sawit harus disiram lagi hingga mencapai kejenuhan. Selama proses penanaman harus diteliti bahwa tanah di sekeliling bibit telah dipadatkan. Nah, pada saat pemadatan tanah, tali rapia yang digunakan dilepaskan sehingga pelepah-pelepahan dapat kembali ke posisi yang alami. Nah, adapun kegiatan proses pembibitan pada minor seri, yaitu pembibitan utama, yaitu merupakan tahapan yang sangat penting dalam pengembangan tanaman komersial. Nah, baik itu untuk keperluan pertanian, kehutanan maupun hortikultura. Nah, proses ini memastikan bahwa bibit-bibit tanaman yang akan ditanam di lahan pertanian, perkebunan ataupun hutan telah melakukan tahapan-tahapan krisis sehingga memiliki kemampuan tumbuh yang optimal. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan pembibitan di minor seri. Nah, beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari proses pembibitan di minor seri itu, yang pertama kualitas bibitnya. Dari kualitas bibit awal yang semakin baik
kualitas bibit yang ditanam, semakin besar kemungkinan keberhasilan dari pembibitan. Terus kondisi dari media tanamnya. Nah, kondisi dari media tanam yang kaya nutrisi dan memiliki drainase yang baik dan sangat mendukung pertumbuhan bibit. Terus dari pengelolaan airnya. Nah, keseimbangan dalam penyiraman yaitu sangat penting untuk menjaga kelembapan yang ideal. Nah, yang keempat itu ada suhu dan cahaya. Nah, pada suhu dan cahaya ini bibit memerlukan paparan cahaya yang cukup serta suhu yang ideal agar dapat tumbuh dengan optimal. Nah, yang terakhir yaitu ada pengendalian hama dan penyakit, yaitu pencegahan dan penanganan dini sangat penting untuk melindungi bibit dari kerusakan. Nah, proses pembibitan di nursery adalah langkah yang harus perlu kali memperhatikan tinggi dari pemeliharaan berkelanjutan. Nah, dengan langkah-langkah yang tepat dan pengolahan yang baik, bibit yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang unggul dan siap untuk dipindahkan ke lahan tanaman di lapangan. Dan itulah yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi pembibitan di My Nursery. Cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.